arti yang spesial di di bagi saya karena memang Al-Kahfi ini merupakan terutama di ayat 78 sampai 82 merupakan satu set ayat. Ini isinya ada 5 ayat yang mengubah hidup saya secara besar dalam porsi yang besar karena setelah ada memang beberapa surat dan ayat di dalam Al-Quran yang membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup saya. Memang Al-Quran bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia. Dan pandangan Al-Quran terhadap dunia dan pandangan manusia terhadap dunia itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dan ketika saya sebelum mengenal Al-Quran dan pandangan saya terhadap hidup setelah mengenal Al-Quran itu sangat jauh berbeda. Dan yang membuat berbeda ini ada beberapa surat yang memang memiliki impact yang sangat luar biasa dalam hidup saya, yaitu yang pertama adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu adalah gerbang pembuka saya dengan istilahnya tuh dunia Al-Quran. Jadi karena Al-Fatihah inilah saya menjadi jatuh cinta pada Al-Quran dan ingin terus belajar apa sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin katakan kepada saya melalui Al-Quran ini. Dan yang kedua, eh, yang memiliki impact yang sangat besar dalam hidup saya itu adalah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini. Memang ada banyak surah dan ayat lain juga yang memiliki impact yang luar biasa juga dalam kehidupan saya, namun eh, eh, em, Al-Kahfi ini sangat sangat spesial. Dan sebenarnya saya agak apa namanya ya agak khawatir juga sebenarnya memilih Al-Kahfi, memutuskan untuk memilih Al-Kahfi ini untuk sharing pada hari ini karena kompleksitas dari isi ayat ini sendiri itu tidak tidak mudah untuk disampaikan. Tapi saya ingin tetap memutuskan untuk sharing Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini karena em, saya ingin menantang diri saya sendiri dan juga untuk bagaimana saya mencoba menyampaikan isi ayat ini, pelajaran yang diambil dari ayat ini, dan juga dengan harapan juga mungkin ada di antara teman-teman yang bisa mengerti bagaimana perasaan saya terhadap ayat-ayat ini gitu. Mungkin kalau misalnya ada teman, saya juga apa namanya istilahnya itu mencari teman ya, teman-teman diskusi juga, teman berbagi sharing perasaan excitement dan apa ya perasaan sayang saya terhadap ayat-ayat ini tuh apakah ada yang bisa mengerti gitu dan mau sharing dengan mereka. Kalau misalnya memang di antara setelah sharing ini ada teman-teman yang memang memiliki perasaan yang sama seperti saya terhadap ayat-ayat ini, boleh nanti kita kontak-kontakan, kita diskusi bareng gitu kan. Tapi kalau misalnya pun setelah sharing ini, bagi teman-teman tidak terlalu menemukan apa ya hal yang berarti gitu di mestinya ya kok ayatnya biasa aja ya misalnya kayak gitu, itu semata-mata itu hanya dari kesalahan saya yang menjelaskannya tidak terlalu baik. Tapi saya ingin sekali merekomendasikan teman-teman untuk mencari arti dan makna ayat-ayat ini mungkin dari Ustadz atau Syekh atau kenalan teman-teman yang lain karena ayat ini sungguh pelajaran itu luar biasa. Nah, sebenarnya kalau untuk ayat 7 Kal-Kahfi ini sangat ekstensif, terutama 78 sampai 82 ini yang saya highlights. Banyak sekali hal yang bisa diceritakan dari 78 sampai 82 ini, tapi mungkin untuk hari ini kita sebisanya aja yang kita bisa bahas. Tidak mungkin tidak perlu apa namanya, tidak akan cukup waktunya untuk membahas semuanya, tapi nanti sebisanya aja sampai mana sesuai dengan waktu yang mungkin hari ini sudah dialokasikan untuk sharing hari ini. Dan untuk kisah ini sebenarnya hanya tidak akan banyak membahas hal teknis, jadi lebih ke storytelling hari ini. Eh, untuk di PDF ini pun sebenarnya saya ingin lebih membantu teman-teman untuk apa namanya melihat isi ayatnya aja sama artinya. Jadi tidak perlu melihat ke device yang lain, jadi cukup melihat screen aja. Nah, pertama ini kalau membahas surah Al-Kahfi, eh, Al-Kahfi itu terdiri dari 4 cerita besar, yaitu ada Ashabul Kahfi. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu karena ini ceritanya sangat masyhur mengenai para pemuda yang
mendapat tekanan dari penguasa pada zaman tersebut, dan untuk melindungi iman mereka, mereka mencari perlindungan ke gua dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuat mereka tertidur selama beberapa ratus tahun. Kemudian ada yang kedua dibahas, Allah Subhanahu wa taala membahas kisah mengenai dua orang laki-laki. Salah satu laki-laki ini adalah pemilik dua kebun. Itu juga luar biasa ceritanya. Dan kemudian yang ketiga ada kisah Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam yang insya Allah pagi ini kita akan bahas. Kemudian yang terakhir adalah Zulkarnain. Kemudian apa sih persamaan benang dari yang menyatukan dari keempat cerita ini? Ada satu hal, ada banyak sebenarnya, ada beberapa. Cuma satu hal adalah keempat kisah ini tuh memicu pertanyaan dari kita yang kekepoan kita sebenarnya untuk mengenai kisah-kisah ini. Seperti mungkin yang dibahas juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ashabul Kahfi, banyak orang yang ketika mendengarkan kisah ini langsung menanyakan, ini goanya di mana sih? Berapa orang sih? Terus ini mereka kan ada ini ya, ada anjing yang menjaga mereka. Apakah ini betul hewannya itu adalah anjing atau serigala atau apa sih apa namanya jenisnya, breednya tuh apa? Hal seperti itu suka dipertanyakan. Begitu pula untuk di kisah pemilik dua kebun Musa alaihissalam dan terutama mungkin Zulkarnain yang memang eh, banyak men-trigger kalau kalau saya suka sharing sama teman-teman saya tuh mengenai Al-Kahfi, pasti pertanyaan mereka pertama itu adalah, oh, Ya'juj dan Ma'juj tuh gimana sih ceritanya? Ini penasaran banget, kayaknya seru banget dibahas gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan juga ya, sudah disebutkan di awal Al-Kahfi itu bahwa disebutkan di situ untuk ya Rasulullah SAW, ya Muhammad, akan ada orang yang memang mendatangi kamu menanyakan jumlah pemuda itu berapa sih? Tiga ditambah satu anjing atau empat ditambah satu anjing atau berapa sebenarnya pemuda ini, jumlah pemuda ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kamu tidak usah berdebat dengan mereka karena pengetahuan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga merupakan pelajaran bagi kita sebagai seseorang sebagai yang berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan mempelajari Al-Quran, bahwa memang ada pertanyaan di Al-Quran yang memang harus kita kritis. Maksud dalam arti kritis itu adalah, oh ini kenapa ya seperti ini kenapa ya seperti ini, untuk mendapatkan petunjuk yang lebih, untuk menggali apa sih yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan membawa apa-apa, tidak akan membawa benefit ke kita, termasuk hal itu ya, hal-hal detail. Untuk apa sih tahu lokasi guanya, untuk apa? Di situ pun Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan kan di Ashabul Kahfi itu bahwa ada beberapa orang yang mendirikan sebuah kuil di atas yang kemungkinan diduga sebagai gua yang ditempati oleh para pemuda tersebut. Itu untuk apa gitu kan? Nggak ada benefitnya ke kita, malah akan membawa hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat ini salah satu adalah benangnya adalah itu. Kita mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai guru kita mengajari kita apa yang harusnya kita kritisi, yang mana yang kita harus bukan kritis ya, dalam artian itu kita harus curious, kita harus penasaran, kita harus gali mana yang kita ya udah let it go aja. Sebenarnya itu tuh nggak penting untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan itu karena itu memang kita tidak perlu tahu untuk hal itu gitu. Kemudian kita langsung kembali ke kisahnya Musa alaihissalam, Khidir alaihissalam. Karena sebenarnya saya ingin highlight itu kan bagian terakhir 78 sama 82, sebenarnya itulah conclusionnya. Tapi kita tidak akan mengerti sebuah kesimpulan kalau kita tidak mengerti bagaimana sih kisah awalnya. Karena kisah awalnya juga ini sangat 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 menarik. Mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu, kita bisa murojaah bareng ya. Kalau teman-teman yang belum pernah dengar, ini akan menjadi kisah yang insya Allah sangat sangat menarik dan banyak pelajaran di sini. Jadi dari beberapa hadis sebenarnya kisah Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam ini dimulai dari ketika Musa alaihissalam sedang apa ya sharing lah istilahnya, sedang apa namanya memberikan ujangan istilahnya kepada Bani Israel, dan salah satu dari Bani Israel mengatakan kepada Musa alaihissalam, ya Musa, jadi sebenarnya apakah siapa sih yang apa adakah orang yang lebih berpengetahuan di muka bumi ini selain engkau gitu.
Kemudian Musa alaihissalam mengatakan tidak ada. Atau mungkin di sumber lain mengatakan ada yang menanyakannya adalah Musa, ya Musa, siapakah orang yang paling berpengetahuan di dunia ini? Dan Musa menjawab, aku, seperti itu. Kemudian merespon hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mewahyukan kepada Musa alaihissalam, eh, Musa, kamu ada seseorang, salah satu dari hambaku yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibanding engkau. Ketemuilah dia di pertemuan dua laut, lakukanlah perjalanan. Dan ketika ada petunjuknya adalah eh, bagaimana menemukan lokasi pertemuan dua laut itu. eh, Apa namanya, ketika kamu membawa ikan, ikan itu akan apa namanya, istilahnya kabur dari kamu gitu, akan keluar dari keranjangnya dan akan pergi ke laut tersebut. Jadi itu adalah dua petunjuk, pertemuan dua laut dan ada ikan yang kembali, istilahnya kembali hidup, ada yang mengatakan kembali hidup dan kembali ke laut tersebut. Terus sesederhana itu ininya apa namanya petunjuknya. Kemudian Musa alaihissalam mengatakan, apa namanya, oke, saya akan melakukan perjalanan. Kemudian beliau pergi bersama murid beliau yaitu Yusha ibnu Nun alaihissalam, yang kemudian nanti Yusha ini juga akan, setelah peninggalan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, itu akan memimpin Bani Israel. Saat itu Musa alaihissalam masih menjadi muridnya Musa alaihissalam. Ini menarik karena eh, perspektif kita terhadap Musa alaihissalam. Ketika saya berdiskusi mengenai kisah ini, banyak orang yang mendapatkan kesan bahwa oh, Musa alaihissalam itu ini ya, orang itu agak-agak apa ya, sombong ya istilahnya gitu, kasarnya gitu. Kok ketika ditanya siapa yang paling berpengetahuan, ngomongnya langsung ngomong saya gitu. Eh, nah, ini menarik karena eh, kesimpulan itu tuh agak mengganggu saya karena gimana ya untuk apa namanya, seorang nabi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki perasaan angkuh itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bilang kan tidak ada yang masuk surga dengan ada sedikit saja perasaan angkuh di dalam hatinya. Jadi konsep nabi Allah memiliki keangkuhan itu nggak sejalan gitu dengan itu. Jadi, bagaimana melihat ini? Terkadang kita sebagai manusia sebenarnya mengatakan sesuatu hal yang terdengar seperti meninggikan diri atau hal-hal yang ditangkap negatif oleh orang lain, tapi sebenarnya kita tuh nggak memiliki niat itu gitu loh. Dan itu terasa sekali kadang-kadang kalau misalnya kita berpikir lagi, oh tadi saya mengatakan hal ini ya, oh kok terdengar ini ya, terdengar sombong ya. Padahal saya nggak punya niat seperti itu. Emang itu saya tuh lurus-lurus aja. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh Musa alaihissalam, bahwa beliau tuh nggak ada keinginan bahwa iya nih saya nih yang paling berpengetahuan di sini tuh, enggak. Jadi eh apa namanya, Musa sih kayak lurus-lurus aja. Oh iya, saya tuh mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya, kemungkinan eh, apa namanya, ilmu-ilmu yang diberikan oleh manusia di dunia ini, kemungkinan karena saya mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya yang apa namanya, yang paling banyak pengetahuannya gitu. Jadi nggak ada maksud sombong atau congkak atau bagaimana, tidak. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ini ada loh seseorang yang lebih berpengetahuan dari kamu. Coba kamu belajar, apa namanya, belajarlah dari dia. Yang responnya Musa alaihissalam adalah, oh ya, di mana saya bisa menemukan dia? Langsung ada excitement di situ. Kalau misalnya beliau itu emang congkak orangnya, kayak mungkin lebih ke defensif ya. Ada yang lebih berpengetahuan dari saya, kayak nggak mungkin deh misalnya seperti itu. Tapi kan responnya beliau adalah langsung, eh, apa namanya, oh ya, di mana saya bisa menemukan dia, langsung excited. Dan bahkan masuk ke ayat ke-60 ini, Musa alaihissalam mengatakan kepada Yusha bahwa aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua laut itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Beberapa sumber bahkan mengatakan, Mufasirun mengatakan bahwa Musa alaihissalam perjalanan itu setahun, bertahun-tahun, bahkan lama sekali. Jadi, Masya Allah, itu kan merupakan sebuah tekad yang luar biasa untuk menemukan orang ini. Ini bukan hanya sekedar apa, beliau sombong semata, tidak, tapi beliau tuh benar-benar melihat, ingin mencari ilmu, tekad beliau mencari ilmu tuh luar biasa sekali sampai bertahun-tahun. Kebayang kalau itu kita memposisikan diri kita sebagai Musa alaihissalam, diberikan lead, apa namanya,
petunjuk cuma pertemuan dua laut gitu kan. Mungkin kita akan mempertanyakan dua laut itu di mana sih? Ke arah mana saya harus pergi? Utara, barat, timur, selatan, kemana gitu kan? Tapi Musa alaihissalam tuh sebagai murid, ini etika sebagai murid juga dan sebagai guru dan murid juga, bahwa terkadang tuh tidak terlalu banyak pertanyaan itu tuh lebih baik gitu dibandingkan menanyakan hal-hal sampai detail harus kemana sih, itu harus utara, harus ke barat atau kayak gimana? Karena terkadang dari eh, tujuan sama proses itu sebenarnya mungkin tujuannya itu yang paling penting adalah prosesnya itu sendiri tapi bukan tujuannya. Jadi Musa alaihissalam mengerti akan hal tersebut. Jadi beliau, oke, kita akan dengan petunjuk yang apa namanya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kita berjalan. Dan berjalanlah Musa dan Yusha, kemudian sampailah di lokasi pertemuan dua laut. Kemudian karena mereka lelah, berjalan itu sangat jauh sekali, mereka istirahat di tempat tersebut. Mereka belum ngeh tapi bahwa itu adalah lokasi yang memang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka istirahat, kemudian Yusha membawa keranjang isinya ikan. Ikan tersebut tiba-tiba melompat, kemudian langsung kembali ke laut dengan cara yang aneh dibilangnya nanti. Yusha alaihissalam tuh lihat, tapi ketika ingin memberitahukan kepada Musa alaihissalam itu terlihat lelah sekali. Jadi Yusha alaihissalam itu kasihan kan sama gurunya. Jadi ya udah deh nanti aja ntar bilangin gitu. Tapi apa namanya qadarullah eh, Yusa lupa akhirnya sampai mereka kemudian bangun kemudian kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dari Mufassirun ada beberapa yang mengatakan mereka berjalan 1 hari, ada yang mengatakan sampai beberapa hari sampai Musa alaihissalam tuh mengatakan kembali kepada Yusya, ayo kita istirahat yuk, bawa makanan kita gitu karena kita tuh lelah dalam perjalanan ini. Yusya baru ngeh di situ di ayat berikutnya bahwa oh iya, tahukah engkau ketika kita mencari tempat tadi berlindung di batu, sebenarnya ikan itu udah pergi gitu dan itu yang apa lokasi di mana yang kita cari gitu kan. Terus Musa alaihissalam tuh kita harus perhatikan di sini ya karena ini menarik. Yusha itu adalah di situ sebagai muridnya Musa alaihissalam dan ditugaskan sebenarnya sama Musa alaihissalam. Kamu kalau ngelihat ikan ini yang kamu bawa itu pergi, maksudnya kembali ke laut sesuai dengan petunjuk Allah, bilang gitu kan. Dan Yusha Yusha alaihissalam itu kan merupakan sebuah tugas yang mudah ya. Kamu ngelihat ikan ini balik ke laut, bilang ke saya. Tapi seperti yang Yusa bilang, apa namanya, ini apa namanya, setan membuat saya lupa mengenai hal untuk mengatakan kepada engkau. Karena itu, ya, jadi kayak beliau Yusa alaihissalam itu apa namanya, mengakui kesalahannya seperti itu. Tapi Musa alaihissalam bukannya kayak marah, kamu tuh punya satu tugas ya untuk memberitahu saya, tapi kamu tuh gagal gitu. Enggak. Musa alaihissalam tuh langsung bilang, dia tuh fokus pada solusinya. Oh, itu dia tempat yang kita cari. Kemudian mereka kembali. Jadi ini luar biasa sekali bagaimana seorang guru tuh tidak fokus pada satu persatu kesalahan muridnya, tapi memang fokus pada perkembangan dirinya si murid tersebut gitu, pada solusi. Jadi tidak bukan pada masalah itu sendiri. Kemudian singkat cerita mereka kembali ke tempat tersebut. Kemudian akhirnya mereka di ayat nomor 65 ini mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ini sangat menarik. Kita membicarakan mengenai Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang kepada Musa bahwa ada orang yang lebih berpengetahuan dari kamu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan orang ini yang lebih berpengetahuan dari nabinya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gimana kalau misalnya kita tuh ingin memperkenalkan seorang yang luar biasa ya, anggaplah kayak sebenarnya kita sedang di conference, sebuah konferensi, kemudian kita memperkenalkan speaker yang luar biasa nih, yang memang mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Kita akan perkenalkan dengan, iya ini adalah seorang profesor dari universitas ini dengan penghargaan atau pencapaiannya ini sekian sekian bisa disebutkan listnya gitu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana memperkenalkan apa namanya Khidir alaihissalam, yaitu seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Masya Allah, subhanallah. Jadi apa sih namanya? Bagaimana menunjukkan perspektif manusia dan perspektif Allah atau Al-Quran itu sangat berbeda, jauh berbeda. Sekarang gini, kembalikan kepada perspektif manusia. Kalau seorang hamba itu eh eh,
statusnya di masyarakat itu yang paling rendah atau yang paling tinggi? Paling rendah, karena dia dianggap tidak memiliki kebebasan. Siapa sih yang mau disebut sebagai seorang budak? Apalagi zaman sekarang itu tidak ada. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, eh, titel sebagai hamba Allah itu adalah titel yang paling tinggi dan yang paling mulia gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa perspektif manusia dan perspektif Al-Quran itu sangat berbeda. Dan ini akan kita lihat lagi lebih banyak lagi di ayat-ayat berikutnya. Kemudian sudah bertemu dengan Khidir alaihissalam. Kemudian di sebuah hadis Khidir alaihissalam itu menanyakan, apakah kamu Musa dari Bani Israel gitu. Terus Musa mengatakan, ya gitu. Dan bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku yang telah diajarkan kepadamu sebagai untuk petunjuk. Jadi Musa alaihissalam meminta izin kepada Khidir alaihissalam untuk mengambil pelajaran dari beliau untuk mengikuti. Biasa kalau zaman dulu tuh memang kalau murid ingin belajar dari seorang guru, dia akan mengikuti guru tersebut kan. Kemudian menarik sekali jawaban Khidir alaihissalam, bahwa bilang gini, sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tastati'a itu seperti pasti kamu tuh nggak akan sabar bersamaku. Loh, ini luar biasa loh Khidir Alaihissalam ini. Sekarang gini, apa namanya? Kalau kita mengenal seseorang, kemudian kita sangat kenal dengan orang tersebut. Kemudian ada sebuah kejadian yang tidak terduga. Kita bisa mengira nih, oh ya, saya tuh tahu orang ini kayak gimana. Dia tuh nggak bakal sabar sama yang hal seperti ini. Kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi Khidir alaihissalam kan baru pertama kali bertemu dengan Musa alaihissalam. Tapi dia dengan tegasnya mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini Masya Allah, dan memang ini sangat menunjukkan bahwa sebenarnya dari awal saja beliau tuh menunjukkan bahwa apa yang aku dapat, informasi yang aku dapat ini eh, itu sebenarnya bukan dariku. Jadi beliau itu mendapatkan pengetahuan informasi ini tuh dari yang lain, dari sumber yang lain yang memang memiliki pengetahuan yang seekstensif itu mengenai Musa alaihissalam. Jadi beliau mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kemudian Musa mengatakan, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa alaihissalam mengatakan insya Allah. Ini merupakan pelajaran juga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Kahfi kepada Rasulullah SAW. Ini kalau tidak salah bagian dari Ashabul Kahfi juga, bahwa janganlah engkau mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan kecuali engkau menambahkan kata insya Allah. Ini dipraktekkan langsung lagi, Allah mengajarkan, aku mengajarkan di awal surah, dan ini prakteknya oleh Musa alaihissalam di insya Allah ini beliau katakan. Kemudian eh, dari Khidir alaihissalam juga mengatakan bahwa oke, kalau engkau mengikutiku jangan nanya-nanya ya, dibilang gitu. Pokoknya jangan menanyakan apapun yang aku lakukan sampai aku menerangkan kepadamu. Ini like agreement between both of them ya. Jadi boleh ngikutin tapi syaratnya seperti ini. Dan Musa alaihissalam kemudian oke, baiklah, sudah setuju mengenai hal itu. Nah, kemudian berjalanlah Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam sampai mereka harus melewati perairan, dan mereka membutuhkan transportasi untuk melewati perairan tersebut. Dan ada beberapa nelayan atau orang-orang yang bekerja di lautan memiliki perahu menawarkan kepada gitu kan. Jadi mereka dengan berbaik hati mengizinkan Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam untuk naik ke perahu ini. Sementara di perahu, dari sebuah hadis mengatakan ketika di perahu tersebut mereka kan berdua duduk, Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam duduk, kemudian melihat em, seekor burung yang hinggap di perahu tersebut, kemudian mencelupkan paruhnya beberapa kali ke lautan, seperti itu, struk struk gitu ke lautan, mencelupkan kemudian naik lagi, mencelupkan kemudian naik lagi. Khidir alaihissalam menunjuk ke burung tersebut dan bilang kepada Musa alaihissalam, perhatikan lagi di sebelumnya bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala tempat pertemuan antara Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam, yaitu pertemuan dua laut. Dan kemudian Khidir alaihissalam mengatakan, pengetahuanku dan pengetahuanmu ada seperti
seperti tetesan air yang menempel di paruh si burung itu. Jadi ketika burung itu masuk mencelupkan paruhnya, kemudian apa namanya mengeluarkan paruhnya dari laut, akan ada tetesan-tetesan itu kan, tetesan air itu yang jatuh gitu. Sebanyak itulah pengetahuanku dan pengetahuanmu mengenai dunia gitu loh. Jadi pengetahuannya Musa alaihissalam sebanyak apapun itu ada seperti satu tetes di lautan. Dan pengetahuannya Khidir alaihissalam juga sama. Sebanyak apapun istilahnya apa setinggi apapun ilmuku itu hanya seperti setetes dari lautan ini, dari lautan pengetahuan yang sebenarnya Allah miliki gitu kan. Dan uniknya adalah dari kata-kata pertemuan dua laut ini, Musa alaihissalam itu memiliki pengetahuan, setetes pengetahuan dari satu laut, dan Khidir alaihissalam memiliki satu tetes pengetahuan dari laut yang lain. Jadi mereka adalah asalnya itu adalah dari dua laut yang berbeda. Dan ini yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Musa alaihissalam, ada loh pengetahuan yang jenis pengetahuan lain yang memang berasal dari istilahnya lautan yang lain gitu, bidang-bidang pengetahuan yang lain yang harus engkau pelajari gitu kan. Nah, kemudian setelah menjelaskan setelah cerita nih mengenai si burung ini, Khidir alaihissalam merusak si perahu itu, melubangi perahu itu sampai perahu itu mau tenggelam gitu kan. Dan Musa alaihissalam di ayat berikutnya bilang apa namanya? Oke, sorry. Eh, Dia langsung di masih di ayat yang sama, Musa alaihissalam bilang, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk meninggalkan penumpangnya?" Jadi beliau tuh protes gitu kan. Kok ini orang udah baik, baik loh orang ini, tapi Khidir alaihissalam kok ini apa sih ini malah melubangi gitu kan. Sungguh engkau telah berbuat kesalahan yang besar. Pokoknya mengkritisi lah apa namanya Musa alaihissalam ini terhadap apa yang dilakukan Khidir alaihissalam. Kemudian Khidir alaihissalam bilang, "Loh, nggak inget ya agreement kita ya? Kan udah bilang bahwa engkau tuh nggak akan mampu sabar terhadapku dan jangan nanya-tanya gitu kan," kata Idris salam. Terus Musa alaihissalam baru sadar kan, "Oh iya, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan jangan engkau membebani aku dengan satu kesulitan dalam urusanku." Maksudnya kan Musa alaihissalam itu kan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari Khidir alaihissalam. Kalau sampai dia di-cut di situ, waduh gimana pelajaran belum didapat terus gimana dong gitu kan, berarti nggak ini dong apa nih nggak bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, makanya jangan bebani aku dengan kesulitan dalam urusanku. Kemudian akhirnya Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam kembali berjalan sampai di satu tempat mereka melihat anak kecil. Saya ingin meminta teman-teman tuh membayangkan kita tuh ada di posisinya Musa alaihissalam ya. Jadi eh, kita tuh Musa alaihissalam itu memiliki apa ya perasaan keadilan yang sangat tinggi. Semua nabi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Memiliki perasaan yang lembut, sensitif terhadap situasi dan kondisi di sekelilingnya, dan tentu saja memiliki kesabaran yang tinggi ya sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kemudian kita yang memiliki hati yang seperti itu, yang memiliki yang sensitif terhadap apa namanya dan lembut terhadap makhluk Allah yang lain, kemudian bersama dengan seseorang yang baru aja menenggelamkan perahu orang-orang yang membantu gitu. Jadi gimana ya? Oke lah, baiklah. Tapi kita harus apa namanya ngikutin aja dulu lah gitu kan istilahnya. Tapi sudah ada apa ya istilahnya image tersendiri di kepala kita gitu bahwa orang ini nih kenapa ya kok kayak gini gitu loh. Tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini ada pelajaran di balik ini gitu kan. Nah, kemudian di kedua bertemu dengan anak kecil apa nih anak kecil yang masih ya belum tahu apa-apa lah. Anggaplah kayak kita ngelihat anak-anak tetangga kita atau kayak gimana di jalan gitu kan. Kemudian tiba-tiba orang ini Khidir alaihissalam membunuh anak ini. Bahkan di sebuah hadis, sebuah sumber itu membunuhnya itu dengan agak tidak tidak yang apa namanya ya, agak-agak brutal lah istilahnya gitu. Dia shock kan Musa alaihissalam. Maka berkata lagi lah Musa alaihissalam, gimana sih perasaan kita kalau kita melihat ada seorang yang dibunuh depan mata kita sendiri itu sama orang yang seharusnya kita tuh kita belajar dari dia gitu loh. Terus Musa alaihissalam bilang, mengapa engkau bunuh jiwa itu, jiwa yang bersih itu? Kenapa bunuh orang lain? Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar gitu. Musa alaihissalam tuh langsung eh, apa namanya mengatakan hal seperti itu kepada Khidir alaihissalam. Nah, kemudian Hidra Salam bilang lagi, kan udah dibilang, kamu tuh gak akan sabar bersama aku, gitu kan. Tapi saat ini, perhatikan apa yang Musa katakan di ayat, berapa ini? 76 ya.
76. Beliau bukan lagi hanya oh ya maaf ya apa namanya saya lupa lagi nih gitu, tapi jangan usir saya misalnya gitu, enggak, tapi beliau tuh langsung bilang, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Jadi coba kita bayangkan di posisi Musa alaihissalam. Pertama, mungkin kalau ketika kita membayangkan, oh Allah Subhanahu Wa Taala itu meminta kita untuk apa namanya belajar dari orang ini, dari satu orang ini, dan kita ngebayanginnya, oh ya dia bakal ngasih sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang apa ya, yang dapat berguna untuk kehidupan kita gitu kan, untuk yang inspiring, yang enlightening gitu kan. Eh, tapi ternyata ketika mengikuti dia, udah apa tadi menenggelamkan perahu orang yang tidak bersalah istilahnya, sekarang anak kecil di apa namanya dibunuh dengan begitu aja, itu logikanya di mana gitu kan, dan gimana sih bisa ngikutin orang kayak gini, kan susah ya, maksudnya kayak aduh tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tetap harus ngikutin orang ini gitu. Jadi apa namanya ya udah, jadi reaksinya Musa alaihissalam tuh seperti itu. Apa namanya, kalau aku bertanya lagi tentang mengenai apa yang kau lakukan, ya udah nggak apa-apa, apa namanya, you can cut me off gitu ya istilahnya, kamu nggak apa namanya boleh izinnya mengusir aku lah gitu istilahnya. Kemudian itu selesai, mereka berdua berjalan lagi sampailah mereka tiba di kota yang dimana tuh penduduknya disebutkan di ayat ini tidak ada keramahan sama sekali. Jadi bayangkan kita tuh udah capek jalan sama Khidir alaihissalam ini dari jauh, kita belum makan, kita belum lelah lah dan membutuhkan tempat istirahat, membutuhkan makanan dan sebagainya macamnya. Mereka tuh akhirnya meminta, ini merupakan sesuatu yang sangat normal pada zaman tersebut, bahwa banyak traveler ya, banyak seseorang yang apa namanya melakukan perjalanan kemudian meminta dijamu oleh apa namanya para penduduk yang mereka lewati, sekedar istilahnya apa namanya kasih di apa namanya diberikan makanan atau minuman dan sebagainya macamnya. Tapi penduduk di kota ini, di tempat ini tuh bahkan tidak mau menjamu mereka dengan tidak ada keramahan sedikit pun. Kalau di dalam ayat ini tuh ada arti yang penduduk ini tuh bahkan tidak bolehlah, kalau misalnya mereka nggak punya makanan, tapi bilang sama apa namanya si traveler ini, maaf ya kita tuh nggak punya makanan, jadi mungkin bisa cari tempat lain ya. Jadi baik-baik gitu loh, ada senyuman dan sebagainya macamnya. Tapi itu bahkan tidak didapatkan oleh Khidir alaihissalam. Jadi kayak merasa udah nggak udah nggak dijamu, tapi juga dapat kayak apa sih perlakuan yang memang ada tidak apa keramahannya itu nol atau minus, malah dengan justru dengan dikasih tatapan yang nggak enak dan sebagainya macamnya, kayak ini jangan minta-minta deh misalnya kayak gitu. Jadi sama sekali nggak ramah apa namanya penduduk-penduduk kota ini. Dan itu dibilangnya penduduk kota ini ya, berarti bukan cuma satu keluarga atau dua keluarga, tapi hampir semua Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam itu nggak mendapat apapun dari mereka. Kemudian eh, di lingkungan yang seperti ini penduduknya nih, tiba-tiba mereka bertemu dengan sebuah dinding. Dindingnya itu hampir roboh. Dan Khidir alaihissalam membetulkan dinding itu. Ada sumber yang mengatakan beliau fixing, membetulkan si dinding itu. Ada yang mengatakan beliau bahkan membangun ulang dinding itu agar kokoh gitu, agar menjadi kokoh. Dan Musa alaihissalam, kalau sekali lagi coba bayangkan kita ada di posisi yang Musa alaihissalam. Tadi orang baik aja istilah itu disakitin, dizolimin. Sekarang penduduknya ngezolimin kita malah berbuat baik sama mereka dengan benerin dinding ini. Aduh, gimana ya logikanya gitu kan. Tapi Musa alaihissalam kan udah dua kali ini diperingatkan bahwa kalau misalnya kamu mempertanyakan lagi, maka ya udah selesai deh perjalanan kita sampai sini. Maka itu Musa alaihissalam itu out of his concern sebenarnya ngelihat mungkin ada sumber yang ada beberapa sumber yang macam-macam apa namanya menginterpretasikan kisah ini, bagian ini. Tapi ada satu hal yang saya menarik adalah Musa alaihissalam itu sebenarnya sangat khawatir kepada gurunya, karena gurunya ini kan lelah ya, udah gitu udah lelah, belum makan, lapar, aus, kemudian harus ngebangun satu dinding ini lagi gitu kan. Habis ngebangun kan pasti capek banget dong. Dan ketika Musa alaihissalam melihat lelah gurunya ini, beliau khawatir. Kemudian beliau cuma nggak bertanya, cuma bilang doang, kalau engkau mau bisa loh dapat imbalan apa namanya dengan apa ya minta sekedar dapat makanan lah istilahnya atau minuman lah untuk melepas dahaga gitu, karena engkau telah membantu penduduk ini untuk membangun dinding ini. Tapi apa respon dari apa namanya Khidir alaihissalam ini, kita baru masuk ke ayat yang 7
delapan yang awal satu set ini yang akan kita bahas. Dia bilang, Khidir alaihissalam langsung bilang, qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ini luar biasa sekali. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Pay attention that dia bilang baini wa bainik. Aku perpisahan antara aku dan kau. Jadi bisa aja kan kita bilang gini kan ya. Oh, inilah perpisahan antara kita. Itu kan lebih gampang. Tapi beliau saking mengimplikasikan bahwa selesai, udah, aku dan kamu tuh udah selesai, nggak bakal ada tuh, nggak ada kita lagi istilahnya, yang ada tuh aku dan kamu, kamu kesana aku kesini gitu. Ya semua seperti yang dua pertemuan itu, awalnya sih dua pertemuan laut, tapi tetap aja dua laut kan, terpisah gitu lautnya. Jadi kita bertemu dan kita kembali berpisah. Ini luar biasa sekali dengan kata-katanya beliau ini, sangat dalam, apa yang ingin beliau sampaikan kepada Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam pasti memiliki intelijensi yang tinggi. Beliau ngerti hal ini. Inilah perpisahan antara aku dengan kau. Oke, berarti udah selesai nih di sini. Terus saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Ini sangat menarik karena banyak orang yang memiliki interpretasi bahwa Musa alaihissalam itu orangnya nggak sabaran ya. Udah di awal itu congkak, kemudian pas disuruh belajar nggak sabaran gitu loh orangnya. Jadi kan Khidir alaihissalam nih ini ya apa namanya, marah gitu kan. Kayak nggak sabaran banget sih kan udah dibilang gitu kan. Jadi wah gara-gara nggak sabarnya ini diputus nih gini. Tapi apakah benar seperti itu? Eh, Sekali lagi, eh, ini personal ya, ini personal opinion. Memang ada beberapa opini dari banyak sumber, ada banyak mufasir, termasuk penjelasan yang saya terima dari Ustadz Nauman Alikan, dan saya lean on, lebih 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 apa ya, lebih cenderung ke pendapatnya yang disampaikan oleh Ustadz Nauman Alikan ini, bahwa Khidir alaihissalam ini tidak ada rasa amarah atau kecewa atau seperti apapun kepada Musa alaihissalam ketika mengatakan hal seperti ini. Kenapa? Karena emang orangnya, uh, apa namanya, em, maaf. Jadi kalau misalnya kita marah terhadap seseorang, kita kayak nggak mau menjelaskan apapun kan. Kalau misalnya kan udah dibilangin kamu tuh nggak bisa sabar, udahlah kita pisah aja, udah selesai. Tapi Khidir alaihissalam sebagai seorang guru, eh, beliau tetap memberikan penjelasan kepada Musa alaihissalam karena keduanya merupakan seorang yang memiliki dignity gitu. Jadi Musa alaihissalam tidak mengatakan apa-apa ketika Khidir alaihissalam memutuskan untuk ini adalah merupakan sebuah perpisahan antara aku dengan engkau. Dan itu dibalas karena Musa alaihissalam mengerti bahwa beliau sudah melanggar agreement di antara mereka, dan itu dibalas, apa namanya, oleh Khidir alaihissalam sebagai, baik kita berpisah, tapi saya ingin memberikan sesuatu kepada kamu di perpisahan ini. Nah, ini merupakan satu hal juga yang merupakan satu pelajaran untuk saya. Kita terkadang dalam hidup, hmm, ada satu fase dalam hidup kita, kemudian fase itu berakhir. Misalnya kalau saya mau ambil sedikit contoh, misalnya bekerja. Misalnya kita dalam bekerja, kita bekerjanya itu baik-baik saja gitu. Maksudnya lancar-lancar aja, kita lurus terus aja dalam melakukan pekerjaan. Tapi tiba-tiba kita eh, putus pekerjaan tersebut, disuruh keluar oleh kantornya. Kemudian saya mempertanyakan, kenapa sih kita di kenapa sih aku apa namanya sudah nyaman di zona ini, tapi kenapa di apa harus diputus seperti ini, dengan istilahnya dengan zolim istilahnya gitu. Kemudian saya harus membuat kehidupan saya tuh berada di posisi yang sulit gitu kan. Dan ini eh, terkadang kita mempertanyakan banyak hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari bahwa eh, sebenarnya mungkin memang perjalanan kita di tempat itu tuh sudah selesai. Perjalanannya Musa sama Khidir alaihissalam ini memang
utamanya kan Musa alaihissalam itu diminta untuk belajar dari Khidir alaihissalam, dan pelajaran itu sudah selesai di situ gitu, perjalanannya sudah selesai di situ. Memang dengan caranya unik ya, bukan cara yang apa namanya istilahnya dengan baik-baik. Oh ya, kamu lulus loh dengan apa namanya pelajaran itu seperti ini. Kita terkadang tuh tidak selalu seperti itu. Terkadang memang eh, apa yang kita respon kita terhadap suatu cobaan eh, itu memang it's itu sesuatu yang memang harus terjadi gitu. Terjadinya itu memang harus seperti itu agar kita mendapatkan pelajaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Jadi apa namanya? Tidak mulu kita harus bersedih ketika kita harus apa ya apa namanya mendapatkan cobaan untuk keluar dari zona comfort kita, karena memang eh, pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mungkin memang em, perjalanan kita, apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita itu sudah selesai di tempat itu. Maka Allah inginkan kita berada di tempat lain untuk kita mendapatkan pelajaran yang lain. Kemudian em, di ayat berikutnya mulailah ini luar biasa, ini intensnya apa namanya Khidir alaihissalam menjelaskan apa sih yang terjadi di sebelum-sebelumnya ini. Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa pandangan manusia dan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbeda. Pandangan manusia itu sangat 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 terbatas. Kita tuh seperti ada veil, seperti ada tirai di mata kita. Yang kita bisa lihat itu cuma sebatas yang kita bisa lihat, yang di belakang tirai itu nggak akan kita bisa lihat gitu. Dan itu memang yang sering sekali mendapatkan Allah sebenarnya apa namanya, mendapatkan pertanyaan dari kita. Ya Allah, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Coba bayangkan jadi apa namanya si orang yang di perahu itu. Bagaimana mereka nggak mempertanyakan, ya Allah, kita ini udah miskin, udah susah, kenapa banget sih dikasih ujian perahunya itu loh di apa rusak kayak gitu kan? Ini mata pencaharian kita satu-satunya loh. Kalau misalnya menurut kita dapat duit dari mana? Mendapat apa namanya perahu ada aja pendapatan kurang, masa nggak ada perahu kita mau makan apa? Kayak gitu. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan bayangkan menjadi orang tua dari anak yang dibunuh oleh Khidir alaihissalam. Eh, Mungkin banyak di antara teman-teman adalah seorang orang tua memiliki anak juga, anak mungkin masih kecil. Eh, Gimana rasanya kehilangan anak itu gitu loh. Apa namanya? Jadi pasti luar biasa sekali bagaimana perasaan seorang tua yang kehilangan seorang anak. Itu pasti mempertanyakan banyak. Ya Allah, kenapa sih engkau memberikan anak ini kepada saya dan sekarang engkau ambil begitu saja dengan seperti ini. Apalagi caranya itu adalah seperti tadi ya, apa namanya anaknya itu dibunuh oleh orang lain gitu, seorang yang mereka tidak kenal. Kenapa seperti itu? Karena eh, terus pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita tidak bisa melihat apa yang di balik tirai. Yang kita lihat itu cuma hanya yang di depan tirai itu aja, tapi kita tidak bisa melihat alasannya itu apa seperti itu. Dan ini melalui ayat ini, melalui satu set ayat ini penjelasan Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam, Allah sedikit membuka tabir itu untuk kita yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa sih ini terjadi dalam hidup, kenapa sih ini terjadi dalam hidup. Jadi apa namanya? Kalau bagi saya ini merupakan sebuah penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan ini eh, yang yang kalau kita tenggelam dalam pertanyaan itu, ini bisa memberikan resiko keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin di apa di kata pengantar apa namanya sharing hari ini, terkadang ketika ada badai dalam kehidupan kita, eh, kita bilang percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi itu hanya tebal di lisan, tapi dalam hati kita itu rapuh. Eh, karena buktinya rapuh itu bagaimana setiap kali kita mengingat yang terjadi, maka kita terus mengucapkan percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Seperti itu terus-terusan percaya Allah. Itu berarti kan ada keraguan dalam hati kita. Kita tegaskan lagi percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi dan ini menarik karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala istilahnya menguatkan pesan Allah di sini, menguatkan kita yang memiliki harapan yang rapuh itu. Perhatikan bagaimana Khidir alaihissalam menjelaskan. Sekali lagi, bayangkan kita adalah Musa alaihissalam, kita udah istilah itu melihat apa yang terjadi. Kita nanya nih dari kasus yang pertama. Ini kan ada orang miskin,
kemudian perahunya dibolongi gitu kan. Kenapa dibolongi gitu kan? Dan kalau misalnya kita yang mendapatkan apa sih jawaban yang kita harapkan? Mungkin kita harapkannya kan kenapa sih kamu bolongin orang apa namanya perahu orang miskin itu? Oh iya karena gini 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 gitu. Langsung ke inti gitu, langsung ke alasan istilahnya tuh kita tuh sekarang tuh ada api yang kayak membuat kita tuh kesel gitu, kita nggak ngerti kenapa sih kayak gini gitu kan, dan kita berharap tuh ada air yang apa namanya memadamkan api tersebut. Tapi apa jawaban dari Khidir alaihissalam? Jawaban dari Khidir alaihissalam pertama adalah ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Titik. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Kebayang nggak? Kenapa sih? Kalau saya tanya gini, kenapa sih kamu membolongi perahu itu? Terus Hidayah sama bilang, iya, perahu itu karena perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Loh, gimana sih? Kita kebayang sih logikanya. Gimana sih? Kok eh, nanya kenapa malah tambah parah kan maksudnya? Lah iya, itu perahu itu milik orang miskin. Kenapa juga dibolongin kan? Ini luar biasa nih apa sequence-nya, ordernya kenapa Hidra alaihissalam itu menyebutkan yang terlebih dahulu. Nanti sedikit dijelaskan. Kemudian baru deh di situ dijelaskan. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Baru ini sesuai logika logika manusia. Sekali lagi perspektif manusia dan perspektif Allah Subhanahu wa taala berbeda. Sekarang kalau misalnya kalimat ini ya, perahu itu ada orang miskin bekerja di laut, itu yang pertama. Yang kedua adalah di hadapan mereka atau di belakang sebenarnya kalau di sini secara Arabiknya, mereka itu ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Ada dua hal di sini, satu dan yang kedua. Kalau kita tambahkan satu lagi sentence sebelumnya, yaitu adalah kejadian yang terjadi, yaitu adalah perahunya dibolongi dan perahunya itu rusak dan tenggelam. Kalau dalam point of view-nya Allah Subhanahu wa taala, perahu itu rusak dan mohon maaf ini ada yang apa terbuka ya ininya ya, apa sih namanya? Mic-nya mungkin kalau boleh minta bantuan di apa di mute ya. Tadi biar agak apa namanya lebih clear gitu. Mungkin boleh ada minta bantuan admin mungkin ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kemudian apa namanya ada dua hal di sini dan kemudian ada sentence yang di awalnya adalah perahu itu rusak dan perahu itu rusak dan tenggelam. Jadi menurut point of view-nya Allah Subhanahu wa taala dan Quran, perahu itu tenggelam, rusak dan tenggelam karena perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Ini adalah point of view-nya Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai manusia itu nggak ngerti. Kita tuh kebanyakan apa yang terjadi dalam hidup kita tuh point of view kita tuh cuma sampai situ. Ada kejadian buruk, kemudian saya dipecat, apa namanya? Padahal saya ini masih butuh uang. Atau saya kehilangan seseorang. Seseorang ini adalah seorang yang sangat berharga bagi saya dan mungkin saya tuh secara kehidupan ini sangat bergantung pada dirinya. Cuma sampai situ doang pengetahuan kita. Dan itu yang dijelaskan oleh Khidir alaihissalam. Pengetahuan manusia cuma sampai situ. Itu yang membuat kita tidak sabar. Itu yang membuat kita eh, apa namanya banyak pertanyaan kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, dan kenapa membuat kita tuh tidak bisa menerima kenyataan itu adalah bagiannya situ gitu. Kita karena penglihatan kita tuh cuma sampai situ. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, perahu itu adalah orang miskin, milik orang miskin yang berjaya itu adalah sebuah rahmah bagi Allah. Apa yang terjadi di sebelumnya itu adalah rahmahnya Allah Subhanahu wa taala yang perahunya itu tenggelam karena orang-orang itu adalah orang-orang miskin yang berusaha mencari ridhonya Allah, rezekinya Allah di bekerja di laut. Itu point of view-nya Allah, rahmahnya Allah dan kenapa rahmahnya itu ada? Ya salah satunya mungkin apa namanya karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak kita pahami itu adalah itu.
Kemudian apa sih apa namanya apa sih yang ada di balik tabir itu? Dan di sini Allah tuh menyingkap sedikit tabirnya, yaitu adalah dijelaskan setelah itu oleh Khidir alaihissalam, aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap perahu. Di sini Musa alaihissalam paham, oh iya, jadi kalau Gosban itu adalah kalau diandaikan digambarkan itu seperti kita tuh plucking hair, like apa namanya rambut itu kita jambak yang cuk gitu loh. Jadi kayak itu sebuah apa namanya sesuatu yang tiba-tiba dan menyakitkan gitu loh. Dirampas itu seperti itu gitu. Jadi seperti rasa sakit yang diakibatkan oleh si Gosban ini tuh seperti rasa sakit yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya sampai kita merasakan itu. Jadi sangat sangat apa ya fierce ya sangat sangat jahat lah istilahnya itu kayak sangat buruk lah istilahnya si apa yang dilakukan oleh si penguasa ini karena dengan semena-mena mengambil milik publik milik rakyatnya untuk digunakan untuk keperluan untuk kekerajaannya sendiri. Sebenarnya ini memang ada ya namanya ketika ketika sebuah negara itu berada dalam masa kritis atau kedaulatan kedaulatan dan sekuritas keamanan yang mereka itu terancam. Ada beberapa negara yang memiliki peraturan bahwa mereka dapat menggunakan eh, barang-barang milik publik, milik masyarakatnya untuk digunakan untuk defense atau keamanan negara tersebut. Ini kemungkinan yang terjadi pada saat itu adalah seperti itu. Penguasa itu tempat yang mereka itu apa namanya mungkin sedang dalam perang dan sebagainya macamnya. Mereka membutuhkan apa namanya armada perang seperti perahu-perahu yang mereka itu membutuhkan itu semua, tapi dalam waktu singkat akhirnya mereka yang satu-satunya cara adalah merampas semua perahu yang mereka temui. Dan ini adalah salah satu perahu itu yang dinaiki oleh Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Jadi raja ini akan merampas tiap perahu itu dan ini merupakan kita baru terang kan kalau di sekitar setelah mendapat penjelasan kita baru terang. Oh iya, ini tabir yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah Khidir alaihissalam tuh ini. Jadi kita setelah melihat ini gimana rasanya? Kebayangkan kita jadi diri Musa alaihissalam yang tadinya itu api, kemudian dikasih minyak istilahnya setelah bilang yaitu pemiliknya orang miskin yang kerja di laut. Itu kan berasa, waduh ya terus gimana gitu kan. Nah, ketika dibilangin iya, karena ada raja yang mau merampas perahu mereka. Itu kan baru, oh iya gitu, ngerti gitu logikanya. Kebayang kalau kita jadi nelayannya, kita udah kesel-kesel nih, udah sedih banget perahu kita tuh. Gimana nih kita apa namanya melanjutkan hidup besok gitu kan. Udah sedih-sedih. Terus kita ngelihat ada raja-rajanya, perahu-perahu besar militer di sana yang merampas perahu lain gitu. Karena, oh itu kan raja ngambil perahu lain. Coba ya, alhamdulillah banget kita tuh perahu kita tuh rusak, jadi kita nggak dirampas. Coba kita jadi di sana, perahu kita tuh dirampas loh sama mereka dan bukan hanya perahu yang dirampas. Biasanya kalau dalam keadaan urgensi seperti itu, eh, semua orang yang ada di dalam nelayan itu akan diambil oleh kerajaan tersebut, oleh penguasa tersebut untuk dijadikan entah itu slave, entah itu budak, entah itu gimana, tapi akan dibawa ke peperangan itu sendiri. Jadi bukan hanya perahu mereka yang akan hilang, tapi mereka juga hidup mereka akan terancam karena mereka akan dibawa oleh menjadi budak. Itu will be like akan menjadi perubahan hidup yang luar biasa yang akan hidup mereka itu akan lebih susah di situ gitu loh. Kebayangkan kalau misalnya kita jadi seperti itu, kita langsung, oh alhamdulillah ya, nggak apa-apa deh perahu rusak sekarang masih bisa dibetulin gitu kan, daripada kita tuh diambil sama mereka. Dan ini adalah tabir yang disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit di ayat ini. The problem is, ketika kita apa namanya yang di sekarang tidak semua permasalahan kita Allah menyingkap tabirnya. Ada memang yang misalnya kita kayak di dalam kita sedang menyetir, kemudian kita dapat apa namanya flat tire, ban kita tuh kayak bocor gitu, terus kita berhenti nih, aduh bannya bocor, kita marah-marah kan, aduh mau kerja, aduh mau ke sini ntar terlambat, pakai bannya pakai cara bocor lagi dan sebagainya macamnya, lagi marah-marah kayak gitu, tiba-tiba kita ngeliat di depan, sering kecelakaan di depan beruntun, push gitu kan. Waduh, kalau kalau misalnya ban kita tuh nggak pecah, kita tuh bakal kena di sana loh. Alhamdulillah gitu. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala tuh membuka tabir itu, maksudnya menunjukkan kepada kita, ini aku ngasih kamu kayak gini tuh untuk menyelamatkan kamu gitu kan. Kadang itu kita bisa langsung mengerti, alhamdulillah kita bisa. Tapi in most of the cases, Allah tidak menyingkap tabir itu. Yang ada itu adalah merupakan ujian bagi kita
bagaimana sih kita percaya kepada Allah? Karena sekali lagi ketika saya mempertanyakan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Allah tuh sebenarnya sayang nggak sih sama saya? Kok kayak gini amat sih hidup? Kayak misalnya gitu. Ini saya kembali lagi ke Al-Fatihah bahwa nama pertama yang di Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua yang terjadi di sekeliling kita itu karena base-nya itu, dasarnya itu Ar-Rahman. Karena Allah tuh sayang sama kita. Kadang banyak hal, banyak waktu di mana kita nggak bisa ngelihat Rahmannya itu. Karena ya itu, point of view kita manusia itu terbatas sampai ke tabir itu. Tabir kita itu nggak bisa kelihatan gitu. Tapi itulah ujian keimanan kita, ujian percaya kepada Allah itu seperti apa? Karena saya pernah kemarin kita baru bahas surat Al-Alaq sama teman-teman RSC eh, membawa mengenai masalah percaya kepada Allah itu dalam. Ketika orang bilang, kamu percaya nggak sama Allah? Iya, saya percaya sama Allah. Tapi yang dimaksud teman-teman sama percaya pada Allah itu apa? Percaya pada eksistensi Allah. Itu saja kah? Atau percaya benar-benar apa yang Allah Subhanahu wa taala decree, decide, putuskan untuk kita apapun itu berlandaskan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi gampang di lidah memang, gampang di lisan. Dikatakan tuh gampang, tapi how to internalize it into our heart dan bagaimana itu mengubah mindset kita bahwa karena kalau kita paham apa namanya apa yang terjadi pada hidup kita itu adalah karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu marah, kita tidak perlu apa namanya kecewa yang berlebihan atau sebagai macamnya karena kita tahu oh ini nih yang ngasih dari orang yang sangat baik gitu loh. Apa namanya? Kita percaya bahwa ini tuh ada sesuatu yang lain meskipun kita tuh nggak tahu apa, tapi itu ada sesuatu yang baik gitu. Em, ya, itu satu hal yang yang luar biasa diajarkan oleh ayat ini adalah em, bahwa em, apapun yang terjadi dalam hidup kita bahwa itu adalah rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di bagian pertama dan ini ada yang dua kisah lagi mungkin sekarang udah 6:15 mohon maaf nih. Seperti tadi saya duga bahwa ini bakal panjang banget sebenarnya. Dan ini banyak sekali penjelasan di sini tapi formatnya konsepnya itu sama sebenarnya di cerita kedua pun maupun di cerita yang ketiga bahwa seperti ini di kisah selanjutnya ketika Khidir alaihissalam membunuh seorang anak yang innocent wa amma gulamu fakana abawahu mu'minaini ya abawahu mu'minain minain titik. This is the first sentence. Ini adalah pernyataan pertama oleh Khidir alaihissalam. Adapun anak muda itu, si anak kecil itu, kedua orang tuanya itu adalah seorang mukmin, seorang yang percaya. Titik. Dan itu kan again ya, sama ya, apa namanya konsepnya seperti yang sebelumnya bahwa eh, ya iya itu anak tuh apa namanya dibunuh masa karena kedua orang tuanya mukmin itu kan makin aneh lagi, makin kesel nggak sih itu api yang ada itu tuh kayak lagi-lagi disiram sama apa namanya minyak, itu kok begitu lagi gitu loh. Kena apa namanya itu pandangan kita sampai situ pandangan kita dan kemudian tabirnya dibuka sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala lagi dengan mengatakan Fakoshina ayyur hikohuma tugyanau wa kufro. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Dan ditambah lagi di next ayat, ditambah lagi nih yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan cuma sampai alasannya apa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi comfortnya Allah Subhanahu Wa Taala karena memang di antara ketiga cerita ini perahu, kemudian anak kecil, dan yang terakhir adalah dinding. Itu yang paling kompleks itu adalah si kisah anak ini. Jadi ditambahkanlah comfort oleh Allah Subhanahu wa taala di sini salah satu implikasinya adalah seperti itu. Kenapa ini dijelaskan dalam dua ayat sedangkan yang sisanya itu dijelaskan dalam satu ayat. Karena begitu luar biasanya cobaan imannya di yang kisah kedua ini. Kemudian Allah menambahkan lagi di ayat berikutnya, kemudian fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatau wa aqraba rahma. Sekiranya Tuhan mereka menggantikan dengan
yang lain, anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih zakat itu lebih pure, lebih innocent dan arruh wa aqrab rahma yang rohma membawa rohmanya Allah itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini dalam bahasa Indonesianya lebih sayang kepada ibu bapaknya. Di sini yang menarik adalah Ustadz Muhammad Ali kan menjelaskan bahwa ini sebenarnya kalau kita mikirkan sebagai beberapa teman di sini adalah orang tua yang memiliki anak, eh, anaknya beberapa, maksudnya satu anak, meskipun anaknya kita ada banyak, tapi satu anak itu tuh tidak akan bisa menggantikan anak yang lain. Satu anak itu spesial, meskipun anak itu mau rebellionnya kayak apa, mau nakalnya kayak apa, kemudian anak yang lainnya tuh angelnya kayak apa, malaikatnya baiknya kayak apa, tapi yang mereka tidak akan bisa menggantikan satu sama lain. Ketika kita kehilangan yang nakal itu, maka yang baik ini pun selalu ada setengah dari hati kita, setengah dari jiwa kita yang akan hilang. Tidak akan sepenuhnya digantikan oleh anak yang baik ini, meskipun anak yang baik ini baiknya tuh luar biasa, apa solehnya luar biasa, berbaktinya luar biasa, tapi tetap ada jiwa kita yang akan hilang ketika satu anak saja itu hilang. Dan ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang ini salah satu ininya ya, salah satu apa namanya translasinya adalah satu anak ini yang dibunuh oleh Khidir alaihissalam digantikan oleh anak yang lain. Karena tidak akan ada bisa satu anak yang menggantikan anak yang lain itu tidak akan bisa. Ini dalam artinya Ustadz Noman Alikam tuh menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan merefer ke anaknya, tapi keadaannya. Keadaan yang dibawa oleh anak yang dibunuh oleh Khidir alaihissalam ini digantikan dengan keadaan yang jauh lebih baik dengan yang dibawa oleh anak yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada apa namanya orang tua ini. Jadi apa namanya eh, jadi bukan menggantikan anak tapi lebih ke kondisi pada diet ini. Dan yang terakhir we will skip a bit about that. Dan yang kalau yang terakhir itu adalah mengenai dinding. Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa dinding itu di bawahnya itu ada treasure, ada harta yang memang diperuntukkan untuk anak-anak dua anak yatim yang ada di kota itu. Jadi ini masalah timing. Ini I have to, meskipun ini ada waktunya mungkin sedikit lagi, tapi saya tuh harus menjelaskan mengenai timingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kan Musa alaihissalam dan Yusa alaihissalam sebenarnya itu sampai pertama di tempat lokasi pertemuan dengan Khidir alaihissalam, tapi Yusa alaihissalam lupa ngasih tahu Musa alaihissalam. Sebenarnya mereka udah sampai, tapi Yusa alaihissalam tuh lupa sama apa namanya ngasih tahuin Musa karena itu. Dan mereka pada saat itu kan nggak bertemu Khidir alaihissalam kan. Pada saat itu nggak ada siapapun. Kalau misalnya ketemu ada orang pasti kan nanya dong, iya siapa gitu-gitu kan. Tapi nggak, mereka ya udah nyampe, habis itu mereka pergi. Dan setelah pergi itu baru ingat, oh iya pertemuan itu yang tadi gitu. Nah mereka kembali, baru ketemu sama Khidir alaihissalam. This is the timing of Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana Allah itu membuat eh, sedemikian rupa Khidir alaihissalam jangan ke tempat ini nih, ke tempat ini nih di waktu yang spesifik agar ketemu sama Musa alaihissalam. Kalau Khidir alaihissalam datang lebih cepat, bisa aja ketemu pada ketika di pertama kali ikan itu kabur kan. Tapi ini kan ketemunya ketika Musa alaihissalam itu kembali. Jadi timingnya Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Kita nggak ada gunanya tuh. Jadi kayak Musa alaihissalam tadi misalnya kayak Yusa Yusa lupa terus marah-marah. Kamu nih gimana sih? Kamu kok lupa? Ini kan tugas kamu sendiri. Gimana bla 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 gitu kan? Nggak ada gunanya juga. Karena itu emang takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Timingnya itu nggak bukan saat itu kamu bertemu. Timingnya itu yang paling tepat adalah ketika kamu sudah pergi kemudian kembali lagi. Apa alasannya? Sekali lagi tabir itu mungkin kalau di sini tidak dibuka ya, tapi ada 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 wisdom di situ, ada yang pastinya tuh ada kasih sayang Allah juga di situ. Apa yang dipelajari oleh Musa alaihissalam, mungkin juga ada. Oh, Ustadz Muhammad Ali kan bilang di situ kan Musa alaihissalam sebagai guru, Yusa sebagai student ya, sebagai pengikutnya beliau, sebagai muridnya. Yusa alaihissalam dan bagaimana Yusa alaihissalam itu tidak istilahnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu, hilaf gitu kan. Dan Musa alaihissalam tidak marah. Ini ketika Musa alaihissalam mengikuti Khidir alaihissalam, mereka punya agreement dan Musa alaihissalam itu melanggar agreement tersebut. Dan seperti Musa alaihissalam yang tidak apa ya, tidak marah kepada Yusha, Khidir alaihissalam pun tidak marah kepada Musa alaihissalam dan memberikan kesempatan berikutnya dan berikutnya. Ini jadi luar biasa sekali ketika Musa alaihissalam bagaimana beliau menjadi guru, apa yang beliau lakukan pada orang lain itu
membawa keberkahan sendiri kepada beliau ketika mengikuti Khidir alaihissalam sebagai murid. Nah, itu Masya Allah. Dan ini timing itu juga yang diajarkan oleh di apa namanya? Oh, sorry. Di apa namanya? Di ayat ini bahwa apa namanya? Jadi dua anak yatim ini mereka ada di kota tersebut. Sekali lagi kota tersebut adalah di kota di mana penduduknya itu nggak ramah dan eh nggak sama sekali tidak helpful lah. Ini orangnya jutek-jutek semua istilahnya gitu. Dan ada orang kalau anak yatim itu gimana sih kehidupannya? Apakah mereka hidup dalam apa namanya berlimpah ruah harta? Mungkin kan tidak, karena mereka anak yatim, mereka juga mungkin setiap harinya apa namanya mengambil makanan dengan mencari apa namanya kalau zaman sekarang yang mencari botol-botol sampah atau seperti apa karena mereka masih belum bisa membiayai diri mereka sendiri. Jadi kehidupan mereka tuh sulit pada saat itu. Dan sedangkan ada harta nih di bawah dinding itu untuk mereka. Terus ada Khidir alaihissalam, kenapa sih enggak langsung kasih aja? Kan Khidir alaihissalam tahu di situ ada apa namanya harta, kenapa enggak langsung kasih aja? Jadi ya, dua anak yatim itu langsung hidup bahagia deh. Jadi nggak usah perlu ribet-ribet banget. Mungkin juga bisa sekolah dengan uang tersebut atau kayak gimana happy ending gitu kan. Kenapa nggak seperti itu? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan bahwa harta ini akan dimiliki oleh dua anak yatim ini nanti ketika mereka siap untuk menerima apa harta tersebut. Penduduk di kota itu kan orangnya seperti itu ya, bukan seorang yang baik dan menjaga tetangga mereka. Even orang-orang yang traveler aja dibiarin kelaparan sama mereka dan diusir mungkin dengan cara yang tidak baik. Bagaimana mereka itu merupakan sebuah cerminan bagaimana mereka akan memperlakukan tetangga-tetangga mereka dan sebagainya macamnya. Bagaimana ketika orang-orang ini melihat dua anak yatim dengan harta yang sangat banyak gitu, dengan berlian atau dengan emas dan sebagainya macamnya, keamanan anak yatim ini bisa terancam. Mereka bisa aja karena anak yatim nggak belum bisa defending themselves kan, belum bisa memprotek diri mereka sendiri, mereka akan menjadi istilahnya tuh wah ini sasaran empuk banget nih untuk diambil dan sebagainya macamnya. Banyak sekali hal yang apa namanya resikonya besar. Jadi bukan cuma gampang banget kita ngomong, oh iya nih kasih aja hartanya ke anak yatim ini mereka bahagia deh. Tidak sesederhana itu. Eh, Rencana Allah itu sangat kompleks. Rencana itu sangat kompleks dan yang tidak kita apa sih namanya tidak kita pikirkan sebelumnya seperti yang tadi itu lebih banyak eh, pengetahuan kita mengenai sesuatu itu hanya satu drop water di satu lautan itu. Dan menariknya adalah satu tetesan air itu dalam satu lautan ketika berada di lautan satu satu tetes itu kan nyambung ya sama lautan itu. Teman-teman pernah kebayang nggak sih kita tuh suka gampang banget manusia tuh gampang banget minta sesuatu sama Allah. Ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya minta mobil, saya minta ini, saya minta jodoh, saya minta anak, gini 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 gini. eh Kita maunya ya udah dikasih aja lah. Saya cuma minta jodoh kok, saya cuma minta anak kok. Kenapa sih nggak dikasih kayak gitu kan? Ketika kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, ambillah yang lebih lebih mudahnya, misalnya mobil. Kita mau mobil, ya Allah kenapa sih nggak bisa ngasih kita mobil, kita rezeki untuk beli mobil. Nah nggak sih ketika kita membeli mobil, itu impact-nya kepada banyak hal di lingkungan itu tuh banyak. eh kita punya mobil nih, kita pakai mobil dari sini ke kantor atau ke mana-mana, dan itu artinya nambah satu mobil di jalan. Itu artinya nambah polusi. Terus kemudian ketika kita berjalan di situ, kita cara mendriving kita itu kayak gimana, itu bisa impact memberikan efek kepada orang lain. Apa namanya? Apakah nanti akan terjadi kecelakaan? Apakah nanti akan terjadi sesuatu yang dimana kita tuh ada role di situ. Ini sangat menarik karena kalau teman-teman mungkin teman-teman kalau ada yang seorang penulis novel fiksi ini akan sangat mengerti hal ini. Ketika kita membuat sebuah cerita, maka kita akan ada membuat alasannya bagaimana, kisahnya bagaimana, resultnya bagaimana. Itu saya dan ini logika yang dimiliki bukan hanya seorang yang belajar Al-Quran seorang Muslim, tapi juga yang dimiliki oleh orang-orang lain yang bukan seorang Muslim juga yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya lihat ada satu 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 apa namanya kisah yang dibuat oleh orang seseorang itu sebuah kecelakaan besar hanya apa namanya disebabkan oleh satu kerikil kecil. Jadi ada satu kerikil di jalan, kemudian ada seseorang yang berlari karena dia terburu-buru, karena dia terlambat untuk masuk untuk ke tujuannya. Karena kerikil itu dia jatuh dan kerikil itu tertendang
tertendangnya itu mengenai karena kencang banget karena dia jatuh, kerikil itu langsung mengenai seseorang yang apa namanya ada sedang menyetir. Jadi sedang menyetir di berhenti di pom bensin, kemudian itu kena di kepalanya, kemudian drivernya itu pingsan karena saking kencangnya dan akhirnya kehilangan kendali sama mobil itu dan kemudian menabrak pom bensin, kemudian terjadi kebakaran yang sangat besar. I mean itu fiksi, cuma it happens in this world. I mean like selalu ketika ada kejadian-kejadian yang ada di berita, sebenarnya itu diawali dari hal-hal kecil kayak misalnya ada kebakaran di apartemen mana itu terjadi hanya karena orang sepuntung rokok yang orang tuh lempar aja gitu terus kena apa namanya tumpukan koran dan sebagainya macamnya, kemudian itu menjadi hal yang besar. Jadi ketika kita ada sesuatu yang perubahan terjadi dalam hidup kita, maka itu akan mempengaruhi takdir-takdir yang lainnya juga, dan itu adalah kompleksitas yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rencana Allah Subhanahu Wa Taala adalah kompleks dan kita tuh nggak bakal ngerti, kita cuma maunya saya mau anak, saya mau jodoh, kasih dong gitu. Nggak terpikir kalau ketika kita mendapatkan jodoh atau anak atau jodoh kita itu akan apa sih memiliki domino efek untuk ke semua semua takdir orang-orang lain yang seperti itu. Jadi apa ya, apa namanya, luar biasa sekali kompleksitas yang Allah miliki, rencana Allah itu, karena takdir kita satu tidak akan terpisah dari takdir manusia-manusia yang lain. Jadi belum tentu apa yang kita minta mau sesegerakan, aduh lebih baik sih saya punya mobil sekarang, karena kalau punya mobil sekarang nih saya bisa ngirit nih, atau kayak gimana itu lebih baik buat saya, tapi itu hanya pandangan manusia saja, tapi bukan berarti ketika kita melihat domino efeknya, kita tuh melihat domino efek itu cuma antara kita sama sebelum atau sesudah kita, itu pandangan kita doang, di situ doang. Tapi Allah melihat keseluruhan domino efek sampai belakang-belakangnya, dan itu semua apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan itu adalah berdasarkan satu, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Ar-Rahman ya. Dan yang terakhir, ini hal yang satu kalimat yang apa namanya, yang juga membuat saya lebih apa namanya, sangat terpukau pada ayat ini adalah apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Saya memiliki masalah emosional dalam artian apa namanya, terkadang kalau ada orang lain yang datang ke saya dengan membawa masalah seperti apa, itu akan men-trigger kok apa namanya, anger, apa namanya, rasa kesal dan rasa marah. Terkadang ketika seperti itu ada orang lain yang memiliki yang membuat saya marah atau kesal, saya akan menyalahkan dia. Saya akan membenci dia karena apa yang dia perbuat kepada saya. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Ini adalah Khidir alaihissalam yang dikirimkan oleh orang-orang di 3 kisah ini. Jadi yang saya ambil dari ini adalah mungkin saya kalau saya berpikir bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ketika orang membuat kita kesal atau membuat kita marah, kalau kita berpikir itu datang dari orang itu, maka kita akan dengan mudah untuk membenci orang itu. Tapi bagaimana kalau kita berpikir bahwa mereka adalah messenger-nya Allah, pembawa pesannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita belajar sesuatu dari mereka. Kita bisa marah nggak sih, kebayang kalau kita misalnya dapat paket nih, misalnya ada kurir yang mengantar paket ke kita. Ketika kita buka paket itu, apa sih namanya, merupakan paket ya isinya tuh enggak baik gitu lah, pokoknya kayak ih apaan sih nih, apa namanya, kok ngasih hadiah tuh misalnya kayak sampah, untuk sampah atau kayak gimana, kok ngasih kita tuh hal yang kayak gini. Yang kita salahkan tuh siapa? Yang kita salahkan apakah kurirnya atau yang mengirimkan paket itu, kan. Nah, kalau yang seperti itu, ketika ada orang yang membuat kita kesal atau ada kejadian, apakah kita akan menyalahkan si orang yang membawa itu atau kejadian itu sendiri, atau kita menyalahkan Allah? Dan apakah kita sanggup menyalahkan yang mengirimkan itu? Apa kita sanggup menyalahkan Allah? Apa kita sanggup membenci Allah untuk hal-hal seperti itu? Padahal yang mereka lakukan adalah itu untuk kebaikan kita berdasarkan rahmanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi ini hanya sedikit saja dari ayat-ayat Al-Kahfi ini yang memang bisa mengubah perspektif kita terhadap hidup. Ini Masya Allah sudah 6.30. Mohon maaf sekali saya kelamaan Mbak Indah. Mungkin kalau misalnya ada waktu untuk diskusi, mangga. Tapi kalau nggak ada, saya serahkan kepada Mbak Indah. Terima kasih banyak semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Trias. Pagi ini kok rasanya kayak dicubit-cubit ya saya. Luar biasa ya Mbak. Masya Allah. Eh, Pagi ini berasa kayak dapat pencerahan begitu ya. Dapat sesuatu pandang yang lain ya dari bagaimana kita menghadapi takdir begitu. Kayaknya habis ini harus banyak yang ini ya. Mengawali pagi ini dengan hal seperti ini jadi eh, bisa jadi nanti di jalan atau apa kita akan ketemu hal-hal yang kok gini sih, tapi kita bisa punya husnuzon lain ya. Jadi membuat kita itu benar-benar harus banyak-banyak berhusnuzon. Teman-teman ada space waktu 15 menit gitu ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan insight-nya dari apa yang sudah tadi disampaikan Mbak Trias begitu ya. Kalau tadi saya menyampaikan benar-benar ini kayak harus kayak habis membolak-balikan kepala saya nih ya. Jadi kayak pola pandang saya itu harus kayak gini ya, berarti mungkin ada tetangga ya yang sering dangdutan gitu ya sampai jam 3 pagi itu mungkin jadi selama ini mungkin saya tuh jadi oh iya ya bisa jadi itu karena ya pas jam 3 pagi itu harus bangun karena ada yang berisik gitu kan ya, ada hikmah lain. Biasanya kalau jutek-jutek sekarang kayaknya harus lebih bersabar gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ya ada yang ingin menyampaikan insight-nya, silakan open mic. Mbak Eca mungkin, Mbak Ihat, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh Mbak Indah? Assalamualaikum. Baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu, Masya Allah, Jazakallah khair Mbak Trias. Pagi ini kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang sangat berbeda gitu ya. Masya Allah, share ilmunya luar biasa banget. Dan saya juga kagum sekali gitu ya, Masya Allah. Mbak Trias bisa mengambil definisi dan substansi yang sangat lebih dari ayat surah Al-Kahfi tersebut 78-82. Dan kita sudah sering mendengarkan kisah-kisah itu, tapi sama Mbak Trias dikemas dalam bentuk storytelling yang lebih apik, yang lebih asik banget untuk didengarkan tadi, dan ibrohnya tuh feel-nya langsung dapat gitu ya di hati, langsung makjleb kayak dicubit-cubit kata Mbak Indah. Jadi luar biasa sekali. Insight yang bisa saya pribadi gitu ya dapatkan dari storytelling pagi ini yang berkisah di dalam surat indah surat Al-Kahfi tersebut, bahwa apapun dalam kehidupan kita yang kita dapatkan itu merupakan sesuatu emang Allah tetapkan kepada kita. Jadi kita tinggal bagaimana mengelola itu dalam bentuk syukur dan sabar gitu. Ketika hal-hal yang baik itu kita dapatkan dari kehidupan kita, maka kita banyak-banyaklah bersyukur gitu. Tapi ketika hal-hal yang menurut pandangan kita itu kurang mengenakan, maka kita banyak-banyak bersabar gitu. Dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk pengasuhan anak-anak kita, dalam bentuk pengabdian kita kepada suami gitu kan, kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Maka dengan begitu kita kembali lagi dengan kejadian-kejadian seperti yang dijelaskan oleh Mbak Trias tadi, bahwa sesuatu sebenarnya itu ada message-nya gitu kan. Seperti tadi Mbak Trias bilang juga, ketika ada teman yang datang kepada kita dalam role model seperti itu, sebenarnya kita banyak bersyukur. Kenapa? Dia mengajarkan, kalau menurut saya dia ada seorang guru gitu buat kita. Meskipun pola yang dia antarkan adalah buruk menurut kita gitu, suka nyakitin perasaan kita segala macam, tapi itu adalah seorang guru apa? Guru dalam kehidupan kita yang mengajar kita bagaimana kita mampu mengelola emosi kita, mengelola kesedihan-kesedihan kita untuk semakin dekat kepada Allah gitu. Jadi bagaimana
kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa takdir kita punya bestie seperti itu, ataupun mungkin punya teman dalam kehidupan seperti itu. Kok ini orang nyakitin banget ya? Nggak ada Pak hidupnya yang lainnya tuh yang bisa menyenangkan hati orang lain. Tapi itu emang Allah titipkan dia itu untuk menjadi teman kita supaya kita banyak belajar dari dia. Jadi sebenarnya terima kasih gitu ya. Terima kasih karena dia banyak mengajarkan kita tentang kehidupan, bagaimana mengelola emosi kita, bagaimana menghadapi jika ada orang seperti ini, bagaimana kita terus banyak berdoa kepada Allah supaya kita mampu menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi buat dalam kehidupan yang dijelaskan oleh Mbak Trias tadi itu message-nya itu kompleksitas gitu ya, secara komprehensif dalam kehidupan kita, bahwa hidup itu emang gak lempeng-lempeng aja, bahwa hidup itu merupakan sesuatu yang perlu kita jalani, dan kita jalani itu harus membuat kita semakin dekat sama Allah, dan message-message itu bisa kita tangkap dengan kepekaan kita, dengan yang kita asah terus, supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Allah. Jadi apa-apa itu kayak tadi, saya suka dengan case-case yang dijelaskan oleh Mbak Trias, kayak mobil misalnya gitu. Kenapa saya belum bisa beli mobil saat, karena kenapa saya masih bisa bersepeda motor, ya syukurilah gitu. Kenapa? Ketika kita naik motor itu mungkin kita lebih bisa mendapatkan kehidupan di jalan itu lebih peka, kita lebih banyak melihat dengan kaca pandang kita itu ternyata pemulung-pemulung saat ini semakin banyak gitu, dan kita lebih mudah untuk berinfak dengan motornya kita. Kenapa? Kita kan lebih luas tuh, berhenti mendadak gitu ya, berhenti mendadak dalam artian melipir untuk ngasih mungkin apakah 20.000 atau apa, atau mungkin kita bisa mampir sebentar ke warung makan untuk bisa membagikan nasi bungkus gitu, dibandingkan dengan manuver pakai mobil gitu. Jadi kalau buat saya itu Masya Allah, apa-apa yang diberikan Allah saat ini itu perlu banyak kita syukuri gitu loh. Belum tentu kalau saya bisa langsung saya bisa langsung bermanuver dengan mobil, dengan Allah misalnya titipkan, you harus pakai mobil sekarang, mungkin kebaikan-kebaikan yang sama kita lakukan itu belum bisa kita lakukan dengan menggunakan mobil gitu. Jadi coba sekarang ini kita lebih mengasah kepekaan kita itu, kenikmatan itu yang Allah titipkan saat ini itu lebih kita eksplor lagi. Pasti insya Allah jika itu mampu kita lakukan, pasti banyak rasa syukur di situ yang akan kita letakkan. Ketika rasa syukur itu kita tambahkan, insya Allah kenikmatan itu akan Allah tambahkan pula. Itu merupakan janji yang Allah berikan gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu aja insight dan ibrah yang saya dapatkan pagi hari ini. Terus kita asah diri kita supaya kita lebih dekat lagi sama Allah, dan kita pantas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakillah khairan kasiran untuk Mbak Trias dan semua panitia pagi ini yang sudah berkontribusi, Masya Allah, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mbak Irma atas insight-nya gitu ya. Mbak Trias mungkin ada penutup gitu ya, pesan penutup buat teman-teman pagi ini. Masih ada waktu sekitar 5 menit, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Penutupnya apa ya? Mungkin seperti yang tadi saya di awal sampaikan, bahwa alasan kenapa saya menyampaikan Al-Kahfi ayat 78-82 ini adalah karena memang ayat ini, 5 ayat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup saya. Dan saya berharap bahwa 1-2 hal yang mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan ini sampai ke teman-teman dan dapat diaplikasikan oleh teman-teman semua dalam kehidupan teman-teman, terutama mengenai bagaimana kita melihat dunia ini dari perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perspektifnya Quran, bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita itu, bahkan di Al-Quran pun ditulis ya, bahwa satu helai daun jatuh itu aja tuh atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin berhembus itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dari kita itu sudah pernah mendengar itu dan kita paham. Oh iya, mungkin kalau kita ngelihat daun jatuh,
oh iya itu izinnya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Tapi apakah kita bisa menginternalize pemahaman itu ke kehidupan kita sehari-hari ketika apapun ada seseorang yang datang kepada kita dengan mengatakan sesuatu, entah itu membuat kita senang atau membuat kita sedih, itu pun mereka mengatakan hal itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka itu membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita merespon hal itu? Ya pertama tadi Masya Allah Mbak Irma bilang syukur. Alhamdulillah ketika dan itu sulit karena bagaimanapun kita tuh punya reaksi ini ya apa namanya ketika orang bilang mengatakan hal yang menyakiti kita, ya kita akan tersakiti, hati kita tuh bakal there's a pain gitu in our heart gitu, dan itu nggak bisa dihindarkan gitu. Tapi yang pentingnya orang berilmu itu adalah bukan berarti kita secara otomatis tidak lagi merasakan amarah atau sedih, tapi kita bagaimana cara mengontrol amarah atau sedih itu. Kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa marah, tapi setelah itu kita ingat bahwa orang ini tuh yang datang ke kita atau kejadian ini yang datang ke kita itu hanya sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Sama seperti Musa alaihissalam ketika Yusha lupa, Musa alaihissalam tuh nggak nanyain, "Oh, kamu bisa lupa sih?" atau kayak gimana, tapi beliau langsung fokus apa sih yang ingin Allah sampaikan? Oh, iya, intinya itu adalah itu tadi pertemuan, lokasi pertemuannya adalah itu gitu. Jadi semoga kita menjadi muslim yang memang hamba Allah yang memang berusaha mengenal Allah dari pesan-pesan yang Allah sampaikan, bukan hanya dari Al-Quran, bukan hanya yang tertulis Al-Quran, tapi dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita, berusaha untuk mengambil message-nya itu apa sih yang ingin Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah expect kita untuk lakukan mengenai hal itu. Jadi fokusnya ke situ, bukan fokus saya tidak menyukai orang ini, saya tidak menyukai situasi ini. Kita tidak fokus pada hal itu, tapi fokus apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana itu bisa menjadikan perubahan kita menjadi yang lebih baik. Semoga kita bisa menjadi muslim yang seperti itu agar kita bisa lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, karena saya sampai saat ini ayat ini benar-benar saya tidak pernah lepas setiap hari. Selalu saya mengingatkan diri saya mengenai ayat ini, terutama ketika saya merasa ada orang-orang atau hal-hal yang tidak enak kepada saya dan saya merasa saya kesel pada orang itu, saya kembali lagi mengingat ayat ini. Dan itu sangat membantu. Hasilnya itu saya merasa lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa sekali teman-teman juga dapat merasakan keindahan itu, merasa hati itu tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sekali atas kekurangan hari ini, banyak sekali kekurangan. Tapi semoga teman-teman cari lagi ya sumber-sumber yang lain mengenai ayat ini, itu sangat luar biasa. Dan semoga bisa mendalami juga. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakumullah khair Mbak Trias yang sudah bersedia membuka perdana tadabbur weekly kita di RSC gitu. Insya Allah teman-teman semuanya kita bertemu kembali di tadabbur weekly pekan depan, insya Allah di jam yang sama. Nanti akan ada flyer dan link Zoom yang akan dibagikan gitu. Insya Allah akan ada kontributor yang lain yang luar biasa. Dan bagi teman-teman RSC ya yang bersedia untuk menjadi kontributor, nanti bisa menghubungi saya gitu. Kalau tidak menghubungi, nanti saya yang menghubungi. Begitu ya teman-teman. Insya Allah semoga agenda kita pada pagi hari ini ya, diskusi kita pada pagi hari ini, belajar kita pada pagi hari ini menjadikan hari kita hari ini menjadi hari-hari yang positif gitu. Apapun yang kita hadapi sampai kemudian hari begitu. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang positive vibes katanya bahasanya sekarang gitu. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan ya, mohon maaf atas segala yang masih perlu banyak dievaluasi gitu. Insya Allah saran dan kritik bisa disampaikan kepada saya untuk agenda ini. Sekali lagi jazakallah khair Mbak Trias yang bersedia untuk berbagi ilmu dan insight pada pagi hari ini. Teman-teman, baik kita tutup agenda pada hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Trias, makasih. Makasih Mbak Indah. Izin live ya. Jangan lupa recordnya ya, Mbak.